Halo guys, kami dari kelompok 2 Offering H. Saya Feliza Kira Nur Fahira. Saya Hanam Saida. Saya Fatkur Rahman. Saya Venus Salom. Di sini kami akan melakukan sebuah proyek akhir yang mana kami mengambil sampel yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau biasa dikenal dengan sebutan BRI merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan. BRI adalah salah satu BUMN tertua yang pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1895. Sejak pertama kali didirikan, BRI konsisten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang perbankan. BRI dikenal sebagai bank yang bergerak di bidang perbankan yang menyangkut pada berbagai segmentasi seperti perorangan, korporasi, dan juga UMKM. Adapun layanan perbankan di BRI yaitu investasi, pembayaran, simpanan, dan juga pinjaman. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, tercatat BRI memiliki kantor cabang sejumlah 449 unit dan juga 13.863 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BRI juga memiliki kantor di luar negeri seperti di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Island, Taiwan, Kolmera, Fatu Hada, Budiluran, dan Audian. Kisah pendirian PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan semangat dalam memberdayakan masyarakat Indonesia. Dimulai dari lembaga keuangan kecil yang berada di Purwokerto pada tahun 1895, yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada para pegawai negeri dan mendorong tabungan di kalangan masyarakat pribumi. Meskipun mengalami perubahan nama pada masa penduduk Jepang, semangat para pelayanan kepada masyarakat tidak pernah berubah. Setelah kemerdekaan Indonesia, BRI menjadi satu bagian dengan BNI atau Bank Negara Indonesia. Sebelum akhirnya secara resmi didirikan bank terpisah pada tanggal 16 Desember 1960. Saya akan menjelaskan sistem organisasi perusahaan BRI. Mungkin ini sangat banyak dan kompleks di dalamnya, namun saya akan bagi menjadi 3 bagian yang lebih mudah untuk dijelaskan. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Ini orang yang berada di puncak piramida, orang yang paling penting dalam perusahaan. Tugas mereka selain memberikan tanggung jawaban strategis, mereka juga adalah orang-orang yang memainkan peran kunci pada pengambilan keputusan tingkat tinggi. Di bawah mereka ada direksi ini orang-orang sudah dipilih berdasarkan kapabilitas mereka yang mungkin dalam keuangan, manajemen, bahkan hukum sekalipun. Mereka bertugas sehari-hari memastikan bahwa sistem yang berlaku di sana sesuai dengan standar yang berlaku. Mereka juga memberikan arahan strategis bagi unit-unit yang ada di bawah mereka. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah komite audit. Mungkin ini dari pihak eksternal, namun peran mereka tak kalah penting. Sesuai namanya, mereka ini juga bagian dari struktur organisasi. Tanggung jawaban mereka adalah pengawasan dan evaluasi efektivitas, baik itu sistem pengendalian internal, audit internal, atau bahkan sistem pelaporan keuangan perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu bank komersial terkemuka di Indonesia dan pemberi pinjaman aset terbesar di negara. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. Kegiatan usaha utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dari bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Keempat, membeli, menjual, atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk bergerak di bidang perbankan, komersial, dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Secara struktur permodalan, Desember 2023, BRI memiliki modal inti sebesar 238 triliun dan 283 triliun. Serta modal perlengkapan sebesar 11,61 triliun dan 12,50 triliun. Dengan rasio CAR mencapai 24,6% dan 26,12%. Modal inti BRI besarnya sama dengan modal inti utama, dikarenakan BRI tidak memiliki modal inti tambahan. Oleh karena itu, rasio utama modal inti BRI jauh di atas ketentuan minimum 6% maupun ketentuan minimum. Modal inti utama sebesar 4,5% yang ditentukan oleh regulator. Saya akan membacakan opini audit yang didapatkan dalam 5 tahun terakhir. Nah, opini audit sendiri adalah evaluasi independen tentang keadaan keuangan dan operasional suatu perusahaan, di mana laporan keuangan sendiri, sistem pelaporannya itu harus adil,
konvensional dan akurat. Dalam hal ini BRI sendiri adalah perusahaan negeri yang sudah pasti mereka akan mati-matian untuk memperjuangkan hasil yang terbaik. Mereka juga istilahnya menginginkan opini audit mereka wajar. Saya akan membacakan opini audit mereka dari 5 tahun belakang 2019 sampai 2023. Laporan audit menyatakan sistem pelaporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar. Nah, ini alasannya karena memang laporan keuangannya disajikan secara wajar, juga sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Nah, bagusnya BRI bisa mempertahankan hal ini secara berturut-turut selama 4 tahun, yang pada akhirnya mencapai hasil yang konsisten pada tahun 2023. Opini laporan keuangan mereka berada pada hasil yang tadi sudah saya katakan konsisten, yaitu wajar. eBay Building a Better World adalah firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, dan Britania Raya. eBay merupakan salah satu firma jasa profesional terbesar di dunia dan merupakan salah satu dari firma audit 4 besar. The Big Four Company adalah istilah yang disematkan kepada 4 kantor angkutan publik terbesar yang berada di Amerika Serikat. Teknik audit merupakan cara-cara untuk memperoleh pembuktian dengan cara membandingkan antara catatan atau keadaan seharusnya. Teknik audit dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah meminta konfirmasi yang bertujuan untuk memastikan kepada pihak ketiga independen apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah memeriksa dokumen. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengecek transaksi-transaksi pada auditan. Kemudian yang ketiga ada mengamati, dilakukan untuk mengetahui prosedur-prosedur atau kinerja yang ada pada auditan. Kemudian yang keempat ada wawancara, komunikasi antara dua arah yang biasanya auditor lakukan untuk memperoleh informasi. Kemudian yang terakhir ada menghitung kembali maka dapat menghasilkan bukti yang lebih objektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Bukti audit digunakan oleh auditor, yang mana auditor ini yakni kami di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang pertama adalah bukti konfirmasi. Nah, bukti konfirmasi ini merupakan bukti yang dikirimkan oleh auditor yakni PT Bank Rakyat Indonesia kepada pihak luar atas piutang. Nah, tertera di layar bahwasanya hal ini merupakan contoh bukti dari konfirmasi piutang. Selanjutnya yakni bukti dokumentasi. Nah, bukti dokumentasi ini merupakan bukti dokumen-dokumen yang ada pada auditan. Nah, contoh dalam Bank Rakyat Indonesia sendiri yaitu tanda terima hutang, lalu bukti piutang, lalu transaksi-transaksi lain yang memungkinkan hal itu kami gunakan untuk melakukan sebuah tinjauan di bukti audit pada dokumentasi. Yang selanjutnya yakni bukti pengamatan. Nah, bukti pengamatan ini merupakan bukti yang mana kita sebagai auditor di BRI melakukan pengamatan terhadap kinerja, yakni seperti pelayanan yang ada di BRI, misal saja seperti customer service yang sedang melayani nasabah. Hal itu apakah kita nilai sebagai auditor itu apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau masih belum. Hal ini menjadikan tinjauan atas pertimbangan pada opini yang akan kami auditor itu keluarkan. Selanjutnya adalah bukti wawancara dengan auditan. Nah, bukti wawancara dengan auditan ini merupakan apabila auditor, yakni kami pada Bank BRI, itu ingin melakukan sebuah wawancara mendalam mengenai pengendalian internal, lalu risiko-risiko dan juga materialitas yang pada hal itu terdapat suatu perhitungan-perhitungan yang mana kita melakukan wawancara kepada auditan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas. Dan bukti terakhir yang akan kami dapatkan yaitu pelaksanaan kembali. Pelaksanaan kembali ini kita dapatkan pada Bank BRI, yakni melakukan contohnya saja perhitungan fisik atas inventaris yang ada dalam BRI maupun perhitungan kas yang mana kita hitung kembali agar memastikan apakah data yang disampaikan atau informasi-informasi yang disampaikan oleh auditor telah sesuai dengan data atau masih terdapat suatu kekeliruan yang mana hal itu menjadikan bahan evaluasi bagi kami sebagai seorang auditor. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. And terima kasih. Dadah. Dadah.